BGN gitu kan. Nah, kemudian berapa sekian, baru kemudian nih ID-nya sudah ada. Nah ya, nah, itu nilainya rata-rata antara 50 sampai 200 juta. Saya pegang bukti-bukti, bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang ya, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pagi ini kita meluncurkan sebuah aplikasi namanya Review MBG. Aplikasi ini bertujuan adalah untuk meningkatkan awareness, ya, awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh KSPPG, pengawas gizi dan mitra, dan bekerja sama dengan para PIC penerima manfaat. PIC itu siapa? PIC itu adalah guru-guru yang ditunjuk pada sekolah-sekolah atau juga kaposyandu atau guru-guru yang ustadz-ustadz yang ditunjuk di pondok pesantren. Nah, PIC ini dibekali dengan aplikasi yang disebut dengan Review MBG, di mana mereka nanti langsung dapat memberikan penilaian. Ketika MBG datang, mereka langsung menilai apakah kedatangan MBG ini tepat waktu atau tidak. Yang kedua, apakah aromanya wajar atau tidak wajar. Yang ketiga, rasanya wajar atau tidak wajar. Yang keempat, menunya variatif atau tidak, artinya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, dengan adanya penilaian ini, kami akan menekankan kepada seluruh KSPPG, pengawas gizi dan mitra untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam memproduksi MBG. Karena diharapkan setelah mereka mengetahui bahwa mereka dinilai dengan 4 parameter ini, maka awareness ini akan tertanam kepada para pelaksana di SPPG. Dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan kejadian-kejadian menonjol terkait dengan konsumsi MBG tidak terulang kembali. Demikian, Pak. Terkait tadi penilaian dari IDN, Yosafat dari IDN Times. Mau nanya terkait penilaian tadi, jika nanti SPPG ada yang dapat nilai rendah gitu, evaluasinya apa Pak? Apakah akan diberikan sanksi atau seperti apa Pak? Ini menjadi KPI ya. Jadi KPI contoh di dalam 1 minggu nanti akan terlihat SPPG ini berapa persen. Misalkan 1 minggu kan 5 kali. 1 bulan misalkan 20 kali. Dari 20 kali itu dia berapa persen terlambat. Berapa persen aromanya nggak bagus makanannya. Berapa persen kemudian makanannya tidak baik. Kemudian ya variasinya, ya variasi makanan. Ini menjadi KPI bagi setiap SPPG. Sanksinya apakah nanti kalau belum ada sanksi, ya, belum ada sanksi. Ini yang pertama awareness dulu ya. Jadi bertahap kan. Sanksi itu kan biasanya muncul setelah kita memulai dulu ya. Memulai dulu, dibiasakan dulu, setelah dibiasakan menjadi aturan, gitu ya. Ini dulu. Yang pertama tujuan kami adalah meningkatkan awareness dulu. Nah, kalau awareness sudah meningkat, kan tidak perlu ada disanksi. Namun demikian tetap kita dengan KPI tersebut tentu misalkan ini jelek terus nih, ya bisa saja misalkan untuk KSPPG-nya diberikan penilaian administratif, tidak cakap gitu ya. Baik. Nah, untuk review MBG ini melibatkan lembaga lain nggak sih Pak? Misal BPOM atau lembaga itu? Review MBG ini kan langsung ya, sifatnya langsung menilai makanan yang diterima, bukan kepada proses dan lain-lain. Jadi betul-betul pada saat makan diterima nih, misalkan saya PIC, makanan diterima, langsung saya cek tepat waktu itu. Kalau misalkan biasanya jam 8 pagi, kemudian datangnya jam 11, langsung ini terlambat. Terlambat berapa menit? Terlambat 60 menit misalkan kan. Kemudian langsung dicium. Langsung seketika juga menilai, oh oke, wajar. Atau misalkan, oh bau busuk. Kemudian dimakan juga. Wajar, oh basi. Ya kan seperti itu. Jadi belum melibatkan pihak lain, tapi langsung melibatkan PIC penerima manfaat. PIC itu ya tadi guru-guru yang ditunjuk, ustadz-ustadz yang ditunjuk, termasuk kepala posyandu. Ya. Maaf, bentar di luar sedikit Pak. Kemarin kan habis dari Bareskrim Polri ya Pak. Nah, apakah ada laporan Pak terkait titik-titik SPPG di mana yang mayoritas ada penipuan Pak? Ya. Jadi memang beberapa waktu ini saya mendatangi Polda, Polres ya. Sehubungan dengan banyaknya laporan-laporan dari korban-korban penipuan oknum-oknum yang mengatasnamakan BGN atau tidak mengatasnamakan BGN, dia menguangkan
titik-titik yang diajukan untuk SPPG. Satu kasus yang ditangani Polda Jabar, alhamdulillah tersangkanya sudah ditangkap. Kemudian kemarin saya juga ke Polresta Barelang, ada satu kasus, dan kemungkinan akan mengembang menjadi beberapa kasus, dan juga di Lombok Timur juga ada. Bahkan saya mendengar informasi hari ini juga akan ada pengunjuk rasa dari korban-korban penipuan datang ke PGN. Ya kami harus tampung dulu, kami harus tahu bagaimana ceritanya. Kemudian tentu apabila memang itu merupakan ranah pidana, kami akan anjurkan kepada para korban melapor langsung ke kepolisian, ke Polres maupun ke Polda. Tapi saat ini sudah ada berapa laporan yang masuk ke BGN? Oh, bahkan kemarin saya tahu di Bareskrim sendiri ditangani juga itu LP, ya. Kasusnya sudah banyak mereka yang melakukan itu, tapi yang muncul yang baru saya ketahui itu baru 5 ya, baru 5 kejadian. Tapi tidak menutup kemungkinan ini. Dan memang saya himbau kepada seluruh masyarakat bahwa proses pengusulan atau pengajuan titik-titik SPPG itu dilakukan secara online. Secara online, panitia di pusat itu melakukan verifikasi administrasi, kemudian SPPI yang ditugaskan di lapangan melakukan survei lapangan, dan di sana tidak dipungut biaya. Nah, modus yang biasanya mereka mengajukan titik, kemudian mendapatkan ID. Setelah mendapatkan ID SPPG, ID ini kemudian ditawarkan kepada orang-orang, atau dia bisa mengatakan dulu, biasanya dia menawarkan jasa, mau daftar enggak? Saya udah ada channel tuh di PGN gitu kan. Nah, kemudian berapa? Sekian. Baru kemudian nih ID-nya sudah ada. Nah, ya. Nah, itu nilainya rata-rata antara 50 sampai 200 juta. Saya pegang bukti-bukti, bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang ya satu organisasi ini sedang saya perdalam, satu organisasi keterlibatannya apa gitu kan, ya. Sampai ada bukti transfernya kepada si A, judulnya untuk SPPG di sini, ada ID-nya. Nah ini saya akan tanyakan dan saya akan mintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai dengan itu menjual nama PGN. Pak, tadi ada media yang mau nanya